Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalaman tasliman mazida wa ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitratu wa Qarratha Asy-Syari'ah. Itu hak-hak yang sesuai dengan fitrah kita dan diakui oleh syariat Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang kedua ini kita akan membahas hak yang kedua, ya, hak yang kedua yang harus kita tunaikan, yaitu pada halaman 11. Baik, langsung saja kita mulai kajian kita. Al-Haqqu Ats-Tsani, hak yang kedua. Hak yang kedua yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan adalah haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal haqqu, dan hak ini huwa a'zamu huquqil makhluqina. Dia adalah hak makhluk yang paling agung, yang paling besar. Ya. Jadi tentunya dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung, ya, pada hati kita, yang ada di dalam hati kita, manusia yang paling agung, yang paling mulia adalah Rasulullah, maka hak beliau adalah hak yang paling mulia dan patut untuk dimuliakan, dan hak beliau adalah hak yang paling agung. Fala haqqa li makhluqin a'zamu min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hak, ya, yang menjadi milik makhluk yang lebih besar daripada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad sebagai saksi. Maknanya saksi bahwasanya beliau telah menyampaikan agama ini kepada umat, dan seluruh umat nanti akan mengakui hal itu. Jadi umat beliau nanti akan mengakui hal itu, bahkan orang-orang kafir sekalipun mereka akan mengakui bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, ya, risalah dari Rabb-nya, ya, secara benar, secara gamblang. Wa mubasysyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang beriman yang mengikuti ajaran beliau dan ajakan beliau dengan surga. Wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang berpaling dari ajaran beliau dan ajakan beliau, diancam dengan adanya neraka yang menanti mereka. Jadi Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Litu'minu billah, dan Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan supaya kalian tu'azziruhu, yaitu maknanya sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, tu'azzimuhu, yaitu supaya kalian mengagungkan Rasul tersebut, wa tuwaqqiruhu, dan menghormati Rasul tersebut. Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus supaya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan supaya kita mengagungkan Rasulullah serta menghormati hak-hak beliau. Walidzalika, oleh karena itu, wajib, ya, taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nasi. Wajib atas kita taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nas, di atas kecintaan kita terhadap seluruh manusia. Jadi cinta kita ini, cinta terhadap makhluk, ini yang paling tinggi dan paling besar kita berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hatta ala nafsi, bahkan atas diri kita sendiri. Maknanya kalau kita membandingkan cinta kita kepada diri kita dibandingkan dengan cinta kita kepada Rasul kita, lebih cinta mana? Maka tentunya haruslah lebih cinta kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal waladi wal walidi, dan juga melebihi cinta kita kepada anak kita dan juga orang tua kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai aku menjadi orang yang ahabba ilaihi, yang paling dia cintai, min waladihi, ya, lebih dia cintai daripada anaknya, wa walidihi dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, bahkan manusia semuanya. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan adalah tauqiruhu, kita hormati beliau. Kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dihinakan. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada orang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari Islam, dia melakukan kekufuran besar. Ya, dia melakukan kekufuran besar. Wahtiramuhu, dan kita maknanya sama dengan tauqir, yaitu kita hormati, kita sanjung beliau. Wa ta'zimuhu, dan kita agungkan beliau. At-ta'zima al-la'iqa bihi, tapi dengan pengagungan yang layak bagi beliau. Jadi pengagungan yang layak bagi beliau, bagi Rasul itu apa? Ya sudah, ya, kita agungkan beliau sebagai Rasul, tidak boleh kita dustakan, ya, dan kita agungkan beliau, tidak sampai kepada derajat yang berlebihan, yaitu sampai menuhankan beliau, sampai memuji beliau secara berlebihan. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang Rasul sabdakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, janganlah kalian memujiku secara berlebihan, sebagaimana, ya, janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji secara berlebihan terhadap Isa bin Maryam, dikarenakan ditakutkan, ya, akan menimpa kita seperti apa yang menimpa kaum Nasara yang awal mulanya memuji Isa bin Maryam secara berlebihan, pada akhirnya, ya, meningkat dan akhirnya menyembah Isa bin Maryam. Padahal para rasul diutus untuk menjelaskan tauhid, jangan sampai kita jadikan mereka sebagai sarana kesyirikan, na'udzubillah min dzalik. Jadi mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah dengan pengagungan yang layak terhadap beliau, min ghairi ghuluwin wala taqsirin, tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan, tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan. Fatauqiruhu fi hayatihi, maka menghormati beliau dan mengagungkan beliau ketika beliau masih hidup adalah tauqiru sunnatihi wa syakhsihi al-karimi, yaitu menghormati, ya, menghormati atau mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga mengagungkan sosok beliau yang mulia. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, yang kita agungkan itu adalah sunnah beliau serta sosok beliau, ya, diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqiruhu, dan cara menghormati beliau ba'da mamatihi, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, adalah tauqiru sunnatihi, dengan cara mengagungkan dan menghormati sunnah atau jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa syar'ihi, dan juga menghormati dan mengagungkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qawim, tentunya syariat beliau adalah syariat yang lurus, dan jangan sampai kita malah meninggalkan syariat beliau dikarenakan kita mengikuti syariat yang dibuat oleh manusia, ya, ajaran-ajaran yang dibuat manusia yang menyelisih syariat Rasul, maka hendaknya kita tinggalkan syariat-syariat tersebut dan kita kembali kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ra'a tauqira sahabati wa ta'zimahum li Rasulillah. Wa man, dan barang siapa ra'a yang melihat tauqira sahabati, bagaimana para sahabat mengagungkan, wa ta'zimahum, dan bagaimana para sahabat, ya, menyanjung, ya, atau menganggap besarnya li Rasulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang memperhatikan bagaimana cara sahabat di dalam mengagungkan Rasul, arafa, dia akan mengetahui kaifa qama haula'il ajilla'ul fudala, ya, dia akan mengetahui bagaimana, ya, para sahabat yang agung dan mulia, ya, orang-orang tersebut, ya,
cara mereka di dalam ya melaksanakan bima yajibu alaihim, hal-hal yang wajib atas mereka, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ya membaca dan berusaha memahami bagaimana cara sahabat radhiyallahu anhum ajmain di dalam menghormati Rasul, niscaya kita akan mengetahui bagaimana ya cara mereka di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ya yang harus mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwah bin Mas'udin, berkata Urwah bin Mas'ud di Quraisyin kepada orang-orang Quraisy, ya, hina ma arsaluhu, ketika orang-orang Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud liwafidha, ya, liwafidha, untuk berunding an-nabiyya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sulhi fi qissatil Hudaybiyah, di dalam perjanjian ya Hudaybiyah, di dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi saat itu Urwah bin Mas'ud ini menjadi utusan orang-orang Quraisy. Ya, sekembalinya dari perjanjian Hudaybiyah itu, ya, Urwah bin Mas'ud mengatakan kepada orang Quraisy, dia mengatakan, dakhaltu 'alal muluk, aku telah mengunjungi para raja, Kisra wa Qaisara wa Najasiyya, baik itu Kisra itu gelar bagi raja Persia, wa Qaisara, dan Kaisar, yaitu gelar bagi raja Romawi. Ya, ini gelar bukan nama, ya. Wa Najasiyya, dan gelar bagi raja Habasyah, ya. Gelar bagi raja Habasyah, ya, seperti kalau raja Mesir gelarnya adalah Fir'aun, kalau di raja-raja dulu di Nusantara itu gelarnya Prabu atau apa, ya. Intinya Kisra, Kaisar, Najasyi itu adalah nama gelar, bukan nama orang. Ya. Maknanya Urwah bin Mas'ud menceritakan dia pernah mengunjungi atau bertemu dengan para raja, bertamu kepada para raja, karena beliau memang sebagai utusan, tugasnya sebagai utusan, tukang runding, juru runding. Ya, pernah berunding, pernah mengunjungi para raja. Falam ara ahadan. Urwah melanjutkan, aku tidaklah melihat seorang pun yu'azzimuhu ashabuhu, yang dihormati oleh para sahabatnya, oleh para pengikutnya, ya, mithlama yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semisal Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan oleh para sahabatnya, oleh para pengikutnya. Jadi mithlama yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi aku tidak pernah melihat seorang yang diagungkan oleh para sahabatnya yang melebihi pengagungan para sahabat Muhammad terhadap diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana idza amarahum ibtadaru amrahu. Adalah Rasulullah apabila memerintahkan kepada para sahabat sesuatu, ibtadaru amrahu, mereka bersegera melaksanakan perintah tersebut. Wa idza tawaddaa, dan apabila Rasulullah hendak berwudu, kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, mereka hampir-hampir seolah-olah saling membunuh ala wudu'ihi, untuk berebut ya bekas air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Karena berkah ya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbicara, mereka khafadu aswatahum indahu, mereka melirihkan suara mereka di sisi Rasul. Jadi tidak berani ketika Rasul berbicara, mereka berbicara sendiri, tidak berani. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka mereka apa? Mereka merendahkan suara mereka. Mereka diam dan mereka memperhatikan. Wa ma yahidduna ilaihi an-nadhara. Ya, dan mereka para sahabat tidaklah menajamkan pandangan mereka terhadap Rasul. Jadi tidak pernah menajamkan pandangan mereka kepada Rasul. Jadi memandang Rasul dengan pandangan yang tajam, mereka tidak pernah melakukan itu. Dalam rangka apa? Ta'ziman lahu, untuk mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang diucapkan oleh Urwah bin Mas'ud, ya, sebagai utusan orang-orang Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Hakadha kanu yu'azzimunahu. Beginilah bagaimana cara sahabat radhiyallahu anhum di dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a ma jabbalahu Allahu alaihi minal akhlaqil karimah,
bersamaan dengan apa yang Allah Ta'ala fitrahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa akhlak-akhlak yang mulia. Walini al-janib, dan juga perangai yang lembut, wasuhulatin nafsi, dan jiwa yang ringan. Ringan maknanya adalah mudah bergaul, dan keluasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walau kana faddan ghalidha, dan seandainya Rasulullah ini adalah orang yang faddan ghalidha, yaitu kasar, ya, keras hati lagi kasar, lang faddu min haulihi, niscaya para sahabat juga akan berpaling, ya, dan pergi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi memang ada hubungan timbal balik di sini. Jadi para sahabat memang mengagungkan Rasul, ya, dikarenakan Rasul memang seorang yang akhlaknya mulia, dan beliau adalah orang yang sangat lembut. Wa inna min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiqahu fi ma akhbara bihi, ya, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kabar yang dikhabarkan oleh Rasulullah minal umuril madiyati wal mustaqbalati, baik kejadian-kejadian yang telah berlalu maupun kejadian-kejadian yang belum terjadi. Jadi hal-hal yang sifatnya belum terjadi, hal-hal yang sifatnya gaib yang dikhabarkan oleh Rasul, maka haruslah kita benarkan, jangan sampai kita ragukan. Wamtithala ma bihi amara, dan melaksanakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Jadi di antara hak Rasul yang harus kita laksanakan, ya, yang pertama tadi membenarkan dan meyakini kabar yang beliau kabarkan. Yang kedua adalah melaksanakan perintah beliau, wajtinaba ma naha anhu wazajar, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, ya, dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imana bi anna hadiyahu akmalul hadyi, dan kita harus meyakini pula bahwasanya petunjuk Rasul adalah petunjuk yang sempurna. Wa syari'atahu akmalus syara'i, dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling sempurna. Wa alla, ya, yuqaddima, atau wa alla yuqaddama 'alaiha, atau wa alla yuqaddima 'alaiha tasyri'an aw nidhaman mahma kana mastaruhu, dan janganlah kita lebih mendahulukan, ya, di atas syariat Rasul, di atas petunjuk Rasul, tasyri'an, syariat-syariat lain, au nidhaman, atau aturan-aturan undang-undang yang lain, mahma kana mastaruhu, apapun itu sumbernya, ya, apapun itu sumbernya. Jadi para ulama mereka mengatakan seandainya orang lebih mendahulukan, maknanya lebih meyakini bahwasanya syariat selain Rasul atau undang-undang selain syariat Islam ini lebih baik daripada syariat Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Berbeda kalau dia masih meyakini bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang wajib untuk dilaksanakan dan syariat yang terbaik, undang-undang terbaik, tapi dia, ya, dikarenakan hawa nafsu atau dikarenakan tekanan dari banyak orang, dia masih mengamalkan syariat selain Islam, maknanya hukum-hukum perundang-undangan selain dari undang-undang Islam, maka para ulama mengatakan kekufurannya itu adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi haruslah dibedakan dalam hal ini. Tayyib, ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika, ya, maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim, sebagai pemberi putusan, fima syajara bainahum, ya, di dalam permasalahan yang terjadi di antara mereka. Maknanya kita jadikan syariat beliau dari Al-Quran maupun hadis, ya, dari syariat Islam sebagai pemutus permasalahan, ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara manusia. Kita dahulukan syariat Islam, ya, supaya menjadi pemutus atau landasan, ya, dikeluarkannya keputusan di atas masalah-masalah atau problem-problem yang ada di antara manusia. Jadi seperti itu. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian
sampai mereka tidak mendapati di dalam diri mereka harajan, rasa berat, rasa enggan, mimma qadaita, terhadap putusanmu, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima putusanmu itu dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kita lebih mendahulukan syariat selain Islam ya daripada syariat Islam. Jadi syariat Islam dan undang-undang Rasul ini haruslah kita utamakan dan kita dahulukan. Ya, jangan sampai kita menganggap syariat selain Islam ini lebih baik, undang-undang yang dibuat manusia ini lebih baik, karena para ulama mengatakan bahwasanya orang yang meyakini seperti itu dia telah keluar dari Islam. Silahkan buka kitab-kitab ya para ulama, kitab-kitab ya kuning para ulama, nanti antum akan mendapatkan hal penjelasan-penjelasan semacam itu ya. Tapi berlaku bagi orang yang dirinya masih menganggap syariat Islam adalah syariat yang wajib dilaksanakan dan syariat selain Islam itu tidak boleh diamalkan ya. Dan syariat Islam adalah syariat yang terbaik, tapi dikarenakan hawa nafsu atau ketakutan atau tekanan dari banyak orang ya, dia mengamalkan syariat selain Islam, maknanya dia mengamalkan undang-undang selain syariat Islam, maka para ulama mengatakan dia derajatnya tidak sampai keluar kepada Islam, tapi dia derajatnya adalah masih kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi tentunya dosanya sangatlah besar. Jadi haruslah berhati-hati ya. Taib. Jadi yang harus kita pahami, karena banyak sekali orang-orang yang mereka serampangan di dalam mengkafirkan penguasa. Apalagi kalau kita sudah ngomong atau sudah berbicara tentang pelaku, person-person pelaku, maka apakah boleh dikafirkan secara langsung bila dia melakukan kufur besar? Maka ini ada pembahasannya di kalangan para ulama. Jadi ada syarat-syaratnya, syarat-syarat yang harus terpenuhi, istifa'u syurut ya, istifa'u syurut yaitu terpenuhinya syarat-syarat, wantifa'ul mawani, dan hilangnya penghalang-penghalang ya untuk mengkafirkan orang tersebut. Ini ada syarat-syaratnya. Itu pun yang berhak mengkafirkan adalah para ulama. Ya, sing mendu-mendu, yang goblok-goblok ya, mohon maaf ya, yang bodoh-bodoh, yang baru hafalan juz amma, dia jangan mengkafirkan ya kaum muslimin yang melakukan melakukan kekufuran ya. Kaum muslim melakukan kekufuran ya secara person, secara tunjuk hidung, maka orang-orang awam mereka tidak berhak untuk mengkafirkan. Yang berhak mengkafirkan adalah para ulama. Yang berhak mengkafirkan adalah para ulama. Bagaimana mungkin kita serampangan di dalam mengkafirkan orang ya? Lawan kita ini ketika ditanya tentang masalah fikih yang ringan saja, tentang haid dan nifas, tentang muamalah, tentang fikih sholat, fikih haji, atau fikih puasa, kita banyak tidak tahu ya, orang-orang banyak tidak tahu ya, dalam pelajaran-pelajaran yang ringan saja mereka tidak tahu. Bagaimana bisa mereka berani di dalam menghukumi tentang seorang muslim yang melakukan kekufuran ya, apakah dia kafir ataukah tidak, dia serampangan di dalam berfatwa, maka tentunya ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim ya, tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Rasulullah mengatakan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi, semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar dirinya. Jadi kita harus tahu kadar diri kita ini ulama ataukah bukan ya. Kita membahas fikih yang ringan-ringan saja ini masih belepotan, masih tidak tahu, masih jahil, tapi kita di dalam mengkafirkan orang, mengkafirkan orang muslim lah ya, mengkafirkan orang muslim, kita serampangan dan kita seakan-akan menjadi ulama. Tapi ketika ditanya tentang muamalah, ditanya tentang ilmu waris ya, meneng kelecep, maka ini adalah ya menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang serampangan dan kurang ajar ya di dalam membicarakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengkafirkan orang non muslim, mengkafirkan orang yang memang dia tidak beragama Islam, maka kita katakan mereka kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Silakan lihat kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning, Al-Majmu' Syarah Madzhab Imam Nawawi, antum akan lihat di sana ya bahwa para ulama ijma sepakat bahwasanya siapapun yang ragu ya atau tidak mau mengkafirkan orang-orang yang beragama dengan agama selain Islam, maka orang yang ragu atau orang yang tidak mau mengkafirkan tersebut dia kafir atau keluar dari Islam. Ini penjelasan Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, silahkan antum buka. Jadi ini ijma kesepakatan para ulama. Jadi anehnya
Anehnya orang-orang yang dulu mereka getol ya menghina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab itu suka menyelisih ijma. Ternyata tuduhan itu tidak terbukti dan ternyata tuduhan itu balik alias kembali sendiri kepada mereka, dan antum melihat bagaimana mereka ya keyakinan mereka terhadap orang-orang non-muslim. Bahkan orang non-muslim yang mati sekalipun dikatakan semoga Allah mengampuni dosa mereka dan seterusnya. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Mereka tidak mengkafirkan orang-orang non-muslim, tidak mau mengkafirkan. Jadi ternyata tuduhan itu kembali kepada mereka. Jadi kalau fitnah itu diucapkan oleh seorang, maka fitnah itu akan kembali kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Adapun mengkafirkan orang yang secara asal dia muslim, maka itu hanyalah ya berhak dilakukan oleh ya para ulama atau orang yang mumpuni ilmunya. Adapun penuntut ilmu yang baru ya alfiyah saja masih belepotan ya, belum hafal ya. Kemudian pelajaran fikihnya juga muqaranatul madzhab dia juga belum menguasai dan seterusnya. Tidak layak sama sekali untuk apa? Untuk mengkafirkan orang muslim ya. Tapi seperti itu. Qul in kuntum, katakanlah, in kuntum seandainya kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Jadi di antara hak Rasul haruslah kita ikuti beliau, ikuti jalan beliau. Ya, yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, wa min huquqin nabi, dan di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan sebagai pengikut beliau adalah ad-difa'u an syariatihi. Kita harus membela syariat Rasul. Ya, wa hadihi, dan kita bela petunjuk Rasul. Kita bela sunnah beliau. Ya, bima yastati'ul insan, sesuai dengan kemampuan manusia, sesuai dengan kemampuan seseorang, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, min quwwatin, ya, sesuai dengan kemampuan kita berupa kekuatan. Kita punya kekuatan apa? Ya, kekuatan apa? Kita punya kekuatan ilmu, ya kita ajarkan syariat Rasul dan petunjuk Rasul. Itu cara kita membela syariat Rasul. Ya, tayyib. Jadi bagaimana cara kita untuk menjadikan negeri kita ini memberlakukan syariat Islam? Ya dengan cara kita sendiri harus tahu tentang syariat Islam. Ya, kita semarakkan majelis ilmu dan kita didik ya para ulama-ulama, kita didik para calon-calon ulama, kita sekolahkan mereka ya, dan kita didik mereka agar mereka menjadi ulama yang mumpuni ya, dan mencukupi kebutuhan ya, negeri kita ya, terhadap kebutuhan ya, terhadap para ulama ya, supaya mencukupi ya, kuota kebutuhan negeri kita terhadap para ulama ya. Karena ulama di negeri kita tentunya masih tentunya tidak mencukupi ya, ya. Jadi 270 juta jiwa, jadi ulamanya bisa dihitung dengan hitungan, tentunya apa? Tentunya ini masih butuh perjuangan yang lama. Jadi kita butuh islamisasi yang nyata dengan cara apa? Dengan cara kita siapkan kader-kader para ulama agar mereka nanti gencar di dalam berdakwah ya, dan mengajarkan syariat Islam kepada umat, dan agar umat ini mengetahui indahnya syariat Islam. Ma bihasabi ma tatatallabuhu alhalu minas silah. Ya, sesuai dengan kondisi ya, kondisi. Jadi minas silah dari senjata. Jadi senjata ini haruslah kita sesuaikan dengan kondisi. Kita pilih senjata yang bagaimana, gitu loh ya. Jadi kalau ada musuh yang berusaha menyerang syariat Islam dan petunjuk Rasul, ini kita sesuaikan keadaannya. Serangan mereka berupa apa kan, gitu kan ya. Fa idza kana al-adu yuhajimu bil hujaji wasyubahi. Apabila musuh Islam ya, musuh Islam baik dari luar maupun dalam
Ya, karena banyak sekali juga musuh Islam dari dalam. Ya, musuh Islam dari dalam. Itu orang-orang yang mereka ya belajar Islam bukan untuk membela syariat Islam, tapi belajar Islam untuk membuat orang-orang ragu terhadap syariat Islam dan indahnya syariat Islam. Jadi membuat orang semakin ragu untuk mengamalkan syariat ini dan semakin ragu terhadap hukum-hukum Islam. Jadi orang-orang yang sekolah mentereng, punya banyak gelar, jadi belajar apa? Belajar Islam, tapi setelah mereka pinter bukan malah membela Islam, tapi malah menghancurkan Islam. Dengan cara apa? Dengan cara membuat orang semakin ragu untuk mengamalkan syariat Islam. Ini namanya musuh dari dalam. Musuh dari dalam. Walaupun labelnya ustadz sekalipun, syekh sekalipun, tokoh agama Islam sekalipun, kalau dia membuat manusia semakin ragu untuk mengamalkan syariat Islam, berarti dia musuh Islam. Ya. Berarti dia musuh Islam, dan gelar itu tidak berpengaruh. Gelar itu tidak berpengaruh. Kita jangan ulap dengan gelar, jangan silau dengan gelar, ya. Jangan silau dengan gelar. Dan kita semua nanti pasti semuanya akan punya gelar. Ya, gelar ALM yaitu apa? Atau RHM, ya, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, atau almarhum ketika kita sudah mati. Itu gelar kita nanti, ya. Kata orangnya kalau buruk, ya, gelarnya adalah la'anatullah alaih, ya. Ini tentunya sangatlah berat. Jadi musuh Islam yang ada dua, yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, musuh dari luar ada, yang musuh dari dalam, ya. Casingnya tokoh Islam, tokoh agama, tapi dia membuat orang semakin ragu di dalam melaksanakan syariat Islam dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah musuh Islam. Tayyib, istilahnya musuh dalam selimut. Apabila musuh Islam, baik dari luar maupun dalam, mereka menyerang syariat Rasul, menyerang petunjuk Rasul bil hujaji wa syubahi, dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, karena dalil mereka pelintir sekenanya untuk apa? Untuk mengkaburkan akidah Islam, untuk mengkaburkan syariat Islam dan petunjuk Rasul, wa syubahi, dan syubhat-syubhat. Ya, syubhat-syubhat. Jadi kata Ali bin Abi Thalib tentang orang yang berdalil dengan dalil, ya, untuk melegalkan pemikiran mereka yang rusak, itu dengan istilah kalimatu haqqin urida biha batil, ya. Jadi dalilnya benar tapi digunakan untuk melegalkan kebatilan. Ini adalah suatu hal yang sangat buruk. Jadi dengan syubhat-syubhat. Maka famudafa'atuhu, maka cara untuk membela syariat Rasul dan agama Rasul adalah bil ilmi, dengan cara menyebarkan ilmu, ya, wadahdi hujajihi, dan membantah hujah-hujah mereka, dalil-dalil yang mereka gunakan untuk apa? Untuk melegalkan pemikiran mereka yang rusak, dalil-dalil yang mereka gunakan untuk membuat manusia ragu terhadap syariat Rasul dan petunjuk Rasul, maka kita bantah dalil-dalil mereka itu. Maknanya kita bantah sisi pendalilan mereka. Karena dalilnya itu benar, tapi cara mereka di dalam memahami dalil dan memelintir dalil itulah yang salah. Wasyubahihi, dan kita bantah syubhat-syubhat mereka, kerancuan-kerancuan berpikir mereka. Wabayani fasadiha, dan kita jelaskan kerusakan-kerusakan syubhat-syubhat tersebut. Wa in kana yuhajimu bisilah, apabila mereka yuhajimu, yaitu menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam bisilah, dengan senjata, ya, atau menyerang syariat Rasul ini dengan senjata. Dengan cara apa? Kalau menyerang Rasul dengan senjata, ini dulu, ya, terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menyerang syariat Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah, ya, ketika orang-orang tersebut, ya, menyerang negara kaum muslimin, menyerang negeri kaum muslimin. Maknanya mereka menyerang hanya untuk apa? Untuk mematikan pengamalan syariat Islam yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, untuk mematikan akidah Islam yang diyakini oleh kaum muslimin. Bila mereka menyerang dengan senjata, fal mudafi'u, ya, atau fal madafi'u. Madafi ini jamak dari midfa'. Midfa' itu adalah alat untuk membela. Jadi fal madafi'u, maka alat untuk membelanya itu, ya, alat-alat untuk membela syariat Rasul, akidah Rasul, agama Rasul, ya,
Atau kita baca wa in kana yuhajimu bisilah, apabila orang tersebut itu yuhajimu, yaitu menyerang bisilah dengan senjata, wal madafi'i, saya kira fa ternyata wawu ya, wal madafi'i, dan alat-alat peperangan, wal madafi'i maknanya alat-alat untuk peperangan, fa mudafa'atuhu, maka cara kita untuk membela syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam bimithli dzalika adalah dengan cara yang semisal pula kita bela syariat Rasul dengan senjata pula. Maknanya apabila negeri kaum muslimin, misalnya negeri kita dijajah oleh penjajah kafir, maka tugas kita sebagai kaum muslimin adalah membela negeri kita ya, dikarenakan negeri kita kaum musliminnya mereka berakidah dengan akidah Islam dan mereka juga mengamalkan rukun-rukun Islam, meskipun pengamalan syariat Islam secara menyeluruh ini masih belum ya. Tapi kalau negeri kita diserang oleh penjajah kafir, kita haruslah membela negeri kita, dan itu dilakukan oleh para pahlawan terdahulu, bagaimana mereka berjihad fisabilillah ya, dan bagaimana kita kenang ya, jasa para pahlawan ya, arek-arek Surabaya, Bung Tomo dan seterusnya. Mereka Bung Tomo ketika beliau mengobarkan semangat jihad kaum muslimin saat itu dengan berteriak Allahu Akbar ya, maka ya mereka lah ya suri tauladan kita di dalam membela negeri kita, di dalam membela Islam dan kaum muslimin. Wala yumkinu li ayyi mu'minin, dan tidak mungkin bagi seorang mukmin pun an yasma'a, dia mendengar, menyuhajimu syariatan Nabi, mendengar orang yang ya menyerang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, au syakhsahu al-karima, atau menyerang sosok beliau, menyerang pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya, mencela beliau, wa yaskutu ala dzalika, kemudian dia malah diam atas hal itu, ma'a qudratihi, padahal dia mampu ala difa, untuk membela syariat Rasul. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka dia mengingkari dengan hatinya ya. Bila dia tidak mampu untuk membela syariat Rasul atau pribadi Rasul, maka dia membela dengan hatinya ya, dia mengingkari hal itu dengan hatinya. Tapi kalau dia mampu untuk membela syariat Rasul, mampu untuk membela pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus membelanya ya. Dia harus membelanya ya. Jadi tidak boleh seorang mukmin ya, dia hanya diam saja ketika dia mampu ya, ketika dia mampu untuk membela syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga membela pribadi atau sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ya, tentunya dengan membela ini caranya adalah dengan cara-cara yang syar'i ya, bukan dengan cara-cara yang main hakim sendiri atau anarkis. Ya, ini cara-caranya adalah diatur atau dipimpin oleh penguasa yang sah. Ya, kalau kita main hakim sendiri ya malah kita sendiri yang akan mendapatkan image buruk atau pandangan buruk dari ya seluruh dunia. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kita membela syariat Rasul adalah supaya apa? Supaya nama Rasulullah SAW ini menjadi baik kembali, supaya syariat Islam menjadi baik kembali. Kalau cara kita malah semakin memperburuk citra Islam dan citra Rasul, maka ini adalah cara yang tidak berhasil atau cara yang tidak disyariatkan. Bukan malah berbuah keberhasilan, tapi malah berbuah kegagalan. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri atau anarkis. Jadi semuanya sudah kita usulkan ya, hendaknya kita usulkan dan kita sampaikan kepada penguasa yang sah agar hal-hal yang sifatnya itu menghina Rasul atau menghina syariat Islam ini diatasi oleh pemerintah. Dan kita berusaha jelaskan pula bahwasanya hukuman bagi orang yang menghina syariat Rasul dan hukuman bagi orang yang menghina pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hukuman mati ya, secara syariat Islam. Entah mereka menerima ataukah tidak, penguasa menerima ataukah tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.